Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Ken Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang Mayapada, bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan. Di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri yang ke-119 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, M. Abud sebagai Ken Arok, Hari Laksana sebagai Satya Murti, Lis Mardiana sebagai Nyai Tumenggung, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe,
komen, dan like-nya. Ken Arok masih terus membicarakan beberapa hal dengan Kamaswara. Sekalipun dia nampak seperti seorang pemuda liar, tetapi rupanya Ken Arok mempunyai pengalaman batin yang cukup dalam. Malam itu, Kamaswara benar-benar melihat sosok lain dari Ken Arok yang selama ini ia kenal. Baiklah, aku akan menuruti saranmu. Setelah aku pergi, kau sendiri akan kemana? Aku akan pergi ke Tumapel. Tumapel? Iya. Di sana aku akan belajar lebih mawas diri. Aku harus membuang segala sifat-sifat liarku selama ini. Seorang pandita yang selama ini menuntunku, ingin membimbingku lebih baik lagi. Dan juga telah menjanjikan aku untuk menjadi seorang prajurit di istana Pakuan Tumapel. Aneh. Bagaimana mungkin orang seperti Ken Arok yang mempunyai watak demikian akan menjadi seorang prajurit? Rasanya aku kurang percaya. Kenapa kau diam, Kamaswara? Apakah ada sesuatu yang aneh dari kata-kataku tadi? Tidak. Aku hanya sedikit merasa heran. Bagaimana mungkin kau akan menjadi seorang prajurit biasa, sementara kau mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi? Kamaswara, kenapa harus bingung dan merasa aneh? Sekalipun aku nanti akan menjadi seorang prajurit biasa, bukan berarti aku harus terus-menerus seperti itu. Di Tumapel nanti ada sesuatu yang tengah kutuju. Apakah kau mempunyai cita-cita yang tinggi? Misalnya menjadi seorang raja? Sebuah cita-cita yang terlampau muluk. Bagaimana mungkin Ken Arok yang selama ini bekerja sebagai perampok menjadi seorang raja? Tapi boleh juga apa yang kau katakan tadi. Seandainya kelak aku menjadi seorang raja besar, maka kau akan menjadi pendampingku yang setia. Sudahlah, Kamaswara. Aku rasa cita-cita seperti itu sudah terlalu tinggi bagiku. Aku rasa malam ini kita akan berpisah. Sebelum aku meninggalkan tempat ini, apakah masih ada sesuatu yang akan kau bicarakan? Tidak, Ken Arok. Aku hanya ingin minta maaf atas peristiwa tadi siang. Tadi aku sedang hilaf. Aku sama sekali tidak menyadari kalau aku telah bicara kasar terhadapmu. Tadinya aku pikir pertemuan malam ini akan membuahkan sebuah perkelahian karena peristiwa tadi. Tapi ternyata justru aku menemukan sebuah jalan yang selama ini lenyap dari pikiranku. Maafkan aku, Ken Arok. Sebenarnya tidak ada yang harus kumaafkan. Kau tidak salah. Malah aku sebenarnya yang telah bersalah, karena aku telah mencampuri urusan orang lain. Iya, mudah-mudahan setelah peristiwa tadi, kita bisa dapat mengambil hikmahnya lebih dalam lagi. Iya, Ken Arok. Baiklah. Kalau begitu kita berpisah, Kamaswara. Mudah-mudahan saja suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi. Selamat tinggal, Kamaswara. Hop, hop.
Ken Arok. Pertemuan kita seolah-olah bagai sebuah mimpi saja. Semuanya seakan-akan berlalu begitu cepat. Tapi aku bersyukur dapat bertemu denganmu. Karena aku banyak mendapat pelajaran darimu. Terutama pelajaran bagaimana menghadapi hidup ini. Mudah-mudahan saja suatu saat kita dapat bertemu kembali. Selamat berpisah, Ken Arok. Aku sekarang akan pergi menuju sebuah tempat seperti yang kau sarankan itu. Sementara itu di sebuah tempat, tepatnya di sebuah bukit yang bernama Bukit Hawalan, keluarga Tumenggung Murti Wandawa atau Sakya Murti ditempatkan di bukit itu. Mereka semua tinggal di sebuah pondok yang sederhana. Malam itu Sakya Murti nampak tengah menyendiri di bawah pohon sambil menatap jauh ke sebuah perbukitan. Merasakan bahwa aku bisa menghayati hidup. Pemandangan di bukit ini pada malam hari sungguh indah sekali. Dan betapa terasa ciptaan Sang Hyang Agung. Kenapa tidak sejak dari dulu aku merenungi semua ini? Ya, tapi semua itu rasanya belum terlambat untuk menyadari keadaan. Kakang? Nyai, kupikir siapa kau ini? Sepertinya kau sedang melamun, Kakang. Apalagi yang kau pikirkan? Nyai, aku ini tidak melamun. Aku justru sedang menikmati keindahan alam ini. Bukit ini terasa indah disinari cahaya rembulan. Walaupun malam ini bulan hanya muncul separuh. Ya, aku juga heran. Kenapa baru sekarang aku mau menikmati ini semua? Sementara dulu, ketika aku sedang tenggelam dalam kemewahan yang semu, aku sama sekali acuh terhadap hal-hal yang seperti ini. Setelah berbagai peristiwa aku alami, aku banyak mengambil pelajaran dari pengalaman itu. Kakang, aku senang melihat kau sudah kembali seperti dulu. Rasanya hidup ini tak ada yang menyenangkan selain melihat Kakang hidup tenang. Aku bahagia melihat keadaan Kakang sekarang ini. Nyai, ada sesuatu yang ingin kumintai pendapatmu. Tentang apa, Kakang? Aku senang melihat tempat ini dan juga melihat keadaannya. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin menetap selamanya di sini. Apakah kau setuju? Oh, Kakang. Kenapa aku tidak setuju? Aku sangat setuju sekali, Kakang. Bukankah selama ini yang kita cari hanya sebuah kedamaian? Kalau di tempat ini kita merasa tenang dan bisa melahirkan kedamaian, apa salahnya kita tinggal di bukit ini, Kakang? Iya, aku rasa di tempat ini kita bisa menemukan kedamaian yang cukup berarti.
jauh dari segala keruwetan dan juga jauh dari kebisingan dunia kanuragan. Aku bahagia, Kakang. Karena kerinduanku pada sebuah tempat yang damai telah kita dapatkan. Aku berharap kedamaian ini tidak lagi diusik oleh orang lain yang masih merasa dendam terhadapmu. Ya, kita berdoa saja pada Sang Hyang Agung, Nyai. Mudah-mudahan ketenangan kita tidak diusik lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya itu saja, Kakang. Kau pun harus bisa membuang jauh-jauh bayangan-bayangan buruk yang selama ini masih terlintas di dalam pikiranmu. Aku memang sedang berusaha untuk melupakan semua masa laluku yang buruk. Tapi masih ada yang tidak bisa kulupakan, yaitu 2 orang anakku, Nyai. Surya Medari dan Pinaka Swastiratu. Jika aku mengingat mereka, aku seolah-olah kehilangan kendali untuk menyadari keadaanku. Aku berdosa telah menyia-nyiakan mereka. Betapa banyaknya dosa yang harus ku pertanggungjawabkan di hadapan Sang Hyang Agung. Entah kenapa, tiba-tiba saja aku merindukan Surya Medari dan Pinaka Swastiratu. Bahagia rasanya kalau mereka ada di hadapanku. Kemudian sujud, mengaturkan sembah padaku. Nyai, sekalipun aku telah berusaha untuk hidup tenang, tetapi bayangan mereka selalu saja membuntuti kemanapun aku melangkah. Dan bayangan itu seperti bayangan sebuah dosa. Sudahlah, Kakang. Kalau kau terus-menerus seperti ini, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah tenang. Sekarang yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya membuat diri kita tenang dan juga membuat Wara Palupi bahagia. Sekarang dia sedang hamil, Kakak. Kalau kita tidak bisa membuatnya tentram, itu sama saja menambah beban dosa. Dan bukan mustahil, ia akan lari dari kita. Iya. Kita memang harus membuangnya, Nyai. Aku akan berusaha untuk tenang dan menerima keadaan. Kasihan sekali Wara Palupi. Iya. Harapan kita satu-satunya hanya pada Wara Palupi. Seandainya dia pergi, maka tidak ada lagi tempat kita untuk membagi rasa, Kakang. Kakang, ayo kita kembali ke pondok. Aku lihat kau sudah terlalu lama menyendiri di sini. Dan udara di sini terasa semakin dingin. Ayo, Kakang. Iya, Nyai. Merayap tanpa terasa, sementara waktu bergulir tanpa bisa diraba. Semuanya berlalu seakan-akan bagai dalam mimpi. Setelah beberapa lama malam membentang, akhirnya lenyap berganti terang, dan matahari sudah muncul di punggung bukit.
Kakang Sakyamurti. Dari mana saja 3 hari ini kau Dewa Hastu? Aku sampai cemas menunggumu. Aku melihat-lihat keadaan di kota raja, Kakang. Kota raja? Iya. Apakah ada berita yang kau dapatkan dari kota raja? Ada, Kakang. Berita ini nampak cukup pelik juga. Rupanya Istana Kediri sekarang telah banyak mengalami peralihan jabatan. Tepatnya suasana Kediri pada saat ini sedang mengalami kegoncangan, Kakang. Kegoncangan? Iya. Belum lama ini ada berita yang tidak masuk di akal. Tumenggung Yudapaksa lenyap dari Katumenggungan, Kakang. Tumenggung Yudapaksa lenyap? Iya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah kau pun mendengar apa sebabnya Tumenggung Yudapaksa minggat dari kediamannya? Menurut yang saya dengar, kenapa Tumenggung Yudapaksa minggat adalah karena jabatannya dicabut sebagai panglima perang, Kakang. Aneh sekali. Sebenarnya ada peristiwa apa di Kediri itu? 3 hari yang lalu, di Kediri telah terjadi pemberontakan. Dan anehnya pemberontakan itu dipimpin oleh seorang senopati yang diangkat oleh Tumenggung Yudapaksa. Senopati itu bernama Rudrobondo. Senopati Rudrobondo rupanya seorang telik sandi dari Ganter. Dari peristiwa pemberontakan itu, Senopati telik sandi itu telah menyelamatkan diri, Kakang. Apakah karena peristiwa pemberontakan yang gagal ditumpas oleh Yudapaksa itu, akhirnya jabatannya dicopot? Ya, saya rasa demikian, Kakang. Loh, kenapa Kakang tertawa? Apakah ada sesuatu yang aneh dari peristiwa yang menimpa Kediri sekarang ini? Rupanya Kertajaya sekarang ini tengah menghadapi sebuah kehancuran. Dan lucunya, 2 orang Tumenggung kepercayaannya tiba-tiba saja jadi musuh besarnya. Kertajaya. Lalu apa lagi yang kau lihat di sana? Di kota raja sekarang ini tengah diadakan pembersihan, Kakang. Semua orang-orang yang menjadi pendukung orang-orang Ganter diburu. Dan telik sandi Ganter yang berada di Kediri dikulung, sepertinya tidak tersisa sama sekali. Lalu siapa orang yang ditunjuk sebagai panglima untuk menggantikan Yudapaksa? Menurut yang saya dengar, kalau tidak salah, Kertajaya mengangkat seorang Tumenggung dari angkatan tua. Tumenggung itu bernama Ronopatmo. Tumenggung Ronopatmo? Iya. Ya. Sekalipun Tumenggung Ronopatmo itu sudah tua, tetapi orang itu bertangan dingin. Ia tak banyak bicara, tetapi semua pekerjaannya dapat ia lakukan dengan cukup baik. Di samping itu, ilmu kanuragan yang dimilikinya cukup tinggi. Tidak sembarang orang bisa mengalahkan dia. Iya. Adi Dewa Hastu. Iya, Kakang. Sebenarnya setiap saat aku ini ingin bicara denganmu. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan tentang anakku. Tapi aku sungkan. Dan baru kali ini aku ingin bicara tentang anakku. Iya. Kamiswara. Apakah selama perjalananmu kau pernah bertemu dengan Kamiswara? Atau barangkali Pinaka Swasti Ratu? Tidak, Kakang. Aku tidak pernah bertemu dengan mereka. Tapi tentang Kameswara, aku pernah mendengar, kalau tidak salah, sekarang dia berada di Padang Karautan. Padang Karautan? Ya. Apa katanya yang ia lakukan di sana? Entah, Kakang. Tapi menurut yang saya dengar, di Padang Karautan itu, Kameswara mempunyai seorang sahabat yang sedang melakukan mesubrata. Dan dia katanya tengah menjaganya, Kakang. Lalu apakah selama ini Kameswara mengetahui bahwa ia kakak beradik dengan Pinaka Swasti Ratu?
Bagaikan terkena petir yang hebat, tiba-tiba saja wajah Biku Dewa Hastu menjadi merah. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang anak kakangnya itu. Sementara Kamaswara dan Pinaka Swasti Ratu telah mengalami peristiwa yang memalukan. Memang cukup banyak yang diketahui Biku Dewa Hastu setelah beberapa lama meninggalkan Bukit Hawalan. Dia kemudian menceritakan pengalamannya pada Sakya Murti kakangnya, terutama pengalamannya ketika berada di kota Raja Kediri. Beberapa saat keduanya bercerita tentang berbagai hal. Jadi orang yang bernama Tumenggung Rono Padmo adalah orang yang berilmu tinggi, kakak. Ya, begitulah yang aku ketahui. Adi Dewa Hastu. Ya, kakak. Selama ini kau banyak melakukan perjalanan jauh. Ya. Sebenarnya setiap aku berbicara denganmu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Terutama tentang kedua orang anakku. Iya. Tapi aku sungkan. Dan baru kali ini, aku mencoba untuk menanyakannya padamu. Seharusnya kakang tidak perlu sungkan. Kenapa kakang malu? Toh yang akan kakang tanyakan adalah hubungan darah kakang sendiri. Iya, memang kau benar. Aku ingin menanyakan tentang Kameswara. Apakah selama ini perjalananmu ke sana kemari, ya, kau pernah bertemu dengan Kameswara? Atau barangkali kau bertemu dengan Pinaka Swasti Ratu? Kakang, aku tidak pernah bertemu dengan mereka, terutama dengan Pinaka Swasti Ratu. Tapi tentang Kameswara, aku pernah mendengar. Kalau tidak salah, sekarang dia berada di Padang Karautan, kakak. Di Padang Karautan? Iya. Apa katanya yang ia lakukan di sana? Entahlah, kakang. Tapi menurut yang saya dengar, di Padang Karautan itu Kameswara mempunyai seorang teman. Dan temannya itu sedang melakukan mesubrata. Sementara Kameswara sendiri di Padang Karautan menjaga keadaan temannya itu. Lalu apakah selama ini Kameswara mengetahui bahwa ia kakak beradik dengan Pinaka Swasti Ratu? Biku Dewa Hastu tersentak kaget. Dia tidak menyangka kalau kakangnya akan menanyakan tentang hal itu sampai begitu jauh. Sesaat lamanya dia terdiam dan wajahnya yang tua itu jadi kelihatan pucat. Ada apa, Dewa Hastu? Kenapa kau diam? Apakah ada sesuatu yang telah menimpa mereka? Tidak, kakak. Aku tidak tahu. Bukankah tadi aku katakan bahwa aku tidak pernah bertemu dengan mereka? Jadi, bagaimana aku tahu keadaan mereka sekarang, kakak? Sepertinya kau ini menyembunyikan sesuatu. Dari cara bicaramu saja, kau seolah-olah menutup-nutupi sebuah masalah. Ayo, katakanlah Adi Dewa Hastu,
Katakan apa yang terjadi terhadap mereka. Aku ingin dengar. Kau tahu betapa selama ini aku merindukan mereka. Hidupku hancur dan pikiranku berantakan karena tidak lain memikirkan mereka. Jadi kalau kau berusaha menutup-nutupi tentang kejadian atau musibah yang telah menimpa mereka, maka akan semakin menderitalah aku ini, Adi Dewa Hastu. Ayo, ceritakanlah kalau kau pernah tahu tentang musibah yang telah menimpa mereka. Ayo. Aku khawatir Kakang tidak akan kuat mendengarnya. Katakanlah. Jika Kakang tahu berita ini begitu menyakitkan, apalagi Kakang orang tua kandung mereka. Sebagaimanapun beratnya, aku ingin tetap mendengarnya. Aku bisa mengendalikan diriku, Adi Dewa Hastu. Kau tidak perlu khawatir, aku akan menderita karena ceritamu. Ayo, ceritakanlah. Iya. Baiklah, Kakang. Kalau memang Kakang merasa kuat untuk menerima kenyataan ini. Sebenarnya, aku bukan hanya mendengar, Kakang. Tapi aku pernah bertemu dengan mereka. Aku sengaja tidak pernah bercerita tentang mereka padamu. Karena aku takut kau akan makin menderita, Kakang. Itulah yang aku takutkan, Kakang. Seharusnya jangan begitu, Di. Biar bagaimanapun, aku ini adalah ayahnya. Iya. Dan aku perlu tahu tentang mereka. Iya. Baiklah, Kakang. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu telah melakukan sesuatu yang amat memalukan, Kakang. Mereka telah menikah. Menikah? Iya. Iya. Mereka melakukan hal itu pada awalnya karena mereka saling tidak mengenal, Kakang. Dan aku pada saat itu tidak pernah menceritakan bahwa Kameswara adalah adiknya Pinaka Swasti Ratu. Jelasnya, mereka melakukan pernikahan itu pada dasarnya karena saling tidak tahu bahwa mereka bersaudara, Kakang. Ya, itulah yang aku ketahui tentang mereka sekarang. Jagat Dewa Batara. Kenapa hal ini sampai terjadi? Kakang Sakyamurti. Kakang. Tiba-tiba saja Sakyamurti terdiam. Dia diam dengan tatapan mata kosong. Berikut Dewa Hastu yang melihat hal itu menjadi tegang. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap kakangnya. Sakyamurti masih terus diam. Di dalam benaknya terlintas dua orang anaknya tengah menghujat dengan tajamnya. Murti Wandawa, lihat aku Kameswara, tidak sudi mengakuimu sebagai ayahku. Aku telah kau buang, kau campakkan seperti seonggok sampah yang paling menjijikkan. Lihat aku, Murti Wandawa. Jangan kau palingkan wajahmu. Bukankah aku lahir dari Ngeramban? Katakan yang jujur, Murti Wandawa. Aku benci terhadapmu. Begitu teganya kau campakkan aku. Aku muak terhadapmu. Iya, aku juga muak. Aku juga benci terhadap Sakyamurti. Kau ini orang tua apa? Kelakuanmu bukan lagi kelakuan seorang ayah, tetapi kelakuanmu tidak lebih dari seekor binatang yang paling menjijikkan. Lihat baik-baik aku, Sakyamurti. Aku juga tidak sudi mengakuimu sebagai ayahku. Kau bukan manusia, kau binatang. Kelakuanmu tidak lebih dari seekor binatang yang paling nista.
Betapa menyakitkannya menghadapi ini semua, Sakyamurti. Di mana letak tanggung jawabmu sebagai seorang ayah? Lihat baik-baik kami berdua ini, Sakyamurti. Iya, tataplah dengan pikiranmu yang jernih. Apakah pantas kami menjadi suami istri, sementara kau melihat kami dua orang anak yang bersaudara? Apakah pantas, Murti Wandawa? Kesalahan kami yang telah kami perbuat bukanlah tanggung jawab kami, tapi kau yang bertanggung jawab, karena kaulah pohon dari kehancuran kami. Kalau menurutmu kami ini bersaudara, bahkan mempunyai ikatan darah, itu sebenarnya tidak. Pinaka Swasti Ratu bukan kakakku. Begitu juga aku bukan adiknya Pinaka Swasti Ratu. Iya, kita memang tidak pernah mempunyai ikatan darah. Kau bohong, kau dusta. Kami tidak bersaudara, bukan? Iya, kita memang tidak bersaudara. Tidak bersaudara. Tidak bersaudara. Tidak, tidak, tidak. Hentikan! Kakang. Cukup! Kakang. Apa ini sebenarnya? Kakang, ingat kakang, kenapa kau jadi begini? Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau akan sanggup menerima kenyataan ini? Tapi kenapa sekarang kau malah bagaikan orang yang tidak sadarkan diri? Sadarlah kakang. Apakah ini buah yang harus kupetik dari segala dosa-dosa yang telah aku lakukan? Aku telah melahirkan sebuah malapetaka yang mengerikan. Dua orang darah daging telah menikah. Kakang, sudah. Inikah karma untukku, Adidewa Hastu? Inikah kutukan yang diberikan padaku? Mau ditaruh di mana wajahku ini, Adidewa Hastu? Kakang, sudahlah. Aku ini memang iblis. Aku pantas mati daripada hidup bercermin bangkai. Kakang. Iblis kau Sakyamurti. Setan kau Sakyamurti. Kakang. Kakang, tunggu. Tiba-tiba saja Sakyamurti melompat meninggalkan tempat itu. Melihat hal itu, Biku Dewa Hastu segera melesat untuk menyusulnya. Sakyamurti terus berlari hingga akhirnya dia berhenti di sebuah tempat. Dia nampak menderita. Peristiwa pahit yang menimpa kedua anaknya benar-benar telah membuatnya menderita. Sambil terisak bagaikan seorang anak kecil, Sakyamurti melekatkan tubuhnya di sebuah batang pohon yang besar. Dewata Agung, kenapa ini harus terjadi? Kenapa malapetaka ini merajalela pada anak-anakku? Kenapa tidak kau bunuh saja aku sebagai penebus dosa-dosaku? Sungguh menyakitkan sekali peristiwa ini. Aku tidak kuasa menghadapinya, Dewata Agung. Kakang, kenapa Kakang harus bersikap seperti ini? Kakang harus menghadapi semua ini dengan hati tabah. Ya, kalau memang peristiwa ini menurut Kakang adalah sebuah karma, Kakang harus menerimanya dengan ikhlas. Aku tidak bisa menerimanya, Adidewa Hastu. Lebih baik aku mati saja daripada harus menanggung beban yang amat pahit ini. Kakang. Bunuhlah aku, Adidewa Hastu. Tidak. Jadilah kau dewa pencabut nyawa bagiku. Bunuhlah aku, Dewa Hastu. Tidak, Kakang. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res.
Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kau sekarang ini sudah mulai putus asa kembali. Padahal sebelumnya kau telah menemukan dirimu kembali, Kakang. Kenapa kau harus begini, Kakang Sakyamurti? Menyesal aku menceritakan semua ini. Kalau akhirnya kau akan seperti ini. Rasa putus asaku sepertinya tak akan pernah lenyap dari kehidupanku. Berbagai masalah, buah dari kekotoranku, setiap saat pasti akan menghujatku. Kalau caranya kehidupanku seperti ini, sudah lebih baik aku mati saja. Jangan, Kakang, tidak. Aku sudah terlampau banyak dosa di Dewastu. Kakang, kenapa kau harus takut dan tenggelam dalam perasaan yang amat dalam? Sekalipun dosamu bertumpuk setinggi gunung, tapi jika kau sudah menyadari, kemudian insaf, bukan mustahil Dewata Agung akan mengampuni segala dosa-dosa itu. Bagaimana mungkin dosa-dosaku akan terampuni? Sementara Batara Agung membalas perbuatanku dengan seperti itu. Kau lihat sendiri bukan? Apakah yang demikian itu berarti dosa-dosaku akan terampuni? Tidak, bukan? Kakang, jangan salah sangka, Kakang. Kau tidak boleh seperti itu. Semua musibah yang menimpamu ini tidak lebih hanyalah sebuah cobaan. Kalau dulu kau bisa melakukan kejahatan dengan hati yang tenang, kenapa sekarang ini kau tidak bisa menerima cobaan ini dengan hati yang tabah? Kalau kau tidak bisa, itu artinya kau tidak pernah mau mengakui bahwa Dewata Agung bisa memaafkanmu. Sudahlah, Kakak. Jangan terlalu larut dalam kepahitan ini. Cobalah berusaha untuk menerima semua ini dengan hati yang besar. Aku tidak mampu, Di. Aku tidak bisa menerima ini semua dengan hati yang besar. Aku tidak mampu. Lebih baik kau bunuh saja aku ini, Adi. Kakak. Barangkali dengan begitu, semua masalah yang mengganjal pikiranku lenyap dan tuntas. Tidak, Kakak. Siapa bilang bunuh diri berarti menyelesaikan persoalan yang kita hadapi? Tidak, Kakak. Di dunia kau boleh merasa selesai dengan beban hidup. Tetapi di akhirat, kau harus bertanggung jawab atas dosa-dosamu di dunia. Kakak, jangan kau pikir hukuman di akhirat itu enteng. Sadarlah, kau harus membesarkan dirimu bahwa kau bekas seorang tumenggung, seorang laki-laki yang mempunyai wibawa dan pandangan yang luas. Tidak. Sekalipun kau memberikan pandangan tentang kehidupan padaku, aku tetap ingin mati. Aku bosan dengan hidup ini. Aku sudah tidak kuat menanggung beban penderitaan seperti ini, Adi Dewastu. Ayo, bunuhlah aku. Tidak. Bunuhlah aku, Dewastu. Biku Dewa Hastu benar-benar sudah kehabisan akal. Dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara Sakyamurti masih berdiri dengan tegang. Matanya menatap kosong ke arah Biku Dewa Hastu. Rasa putus asa benar-benar telah membelenggu hatinya. Kembali Sakyamurti mendesah. Bunuh aku, Dewa Hastu. Kenapa kau masih diam saja? Apakah kau tuli?
Aku ingin lepas dari kehidupan yang semu ini. Ayo, bunuhlah aku, Dewatu. Baik, kakak. Kalau kau memang ingin mati, tapi jangan menyesal. Kematianmu ini akan cukup mengerikan. Kau ingat dengan Lu Saraswati, bukan? Nah, aku akan membuatmu mati lebih dari itu. Ayo, bersiap-siaplah untuk mati, manusia pengecut. Aku sudah siap sejak dari tadi, Adidewahstu. Ayo, bunuhlah aku. Mungkin inilah akhir dari hidupku yang menyakitkan itu. Tidak. Siapa bilang ini adalah akhir dari hidupmu yang menyakitkan? Tidak. Kalau sekarang kau mati, seperti yang aku katakan tadi, maka di akhirat nanti, kau harus bertanggung jawab dengan segala dosa-dosamu, Kakang. Baik, bersiap-siaplah, Kakang Sakyamurti. Ajalmu saat ini akan kujemput. Sudahlah, Dewastu. Kau jangan banyak bicara lagi. Ayo, bunuhlah aku. Lakukan saja apa yang aku inginkan. Ayo, lakukan. Baik, manusia pengecut. Ya. Biku Dewa Hastu segera melesat dengan cepat. Tangannya yang kekar dan berisi segera dia rentangkan. Sementara Sakyamurti yang memang mengharapkan kematian dari adiknya, hanya diam terpaku sambil memandang lurus dengan tatapan kosong. Nah, benarkah Biku Dewa Hastu akan mengakhiri hidup Sakyamurti? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.